Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Priska. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oh iya teman-teman, hari ini tuh saya mau sharing tentang pengalaman saya 7 bulan tidak datang bulan atau tidak menstruasi. Saya tuh selama 7 bulan ini belum menstruasi sama sekali. Jadi saya tidak tahu kenapa, tapi yang pasti sepertinya ini karena stres saya meningkat sampai saya tidak datang bulan. Jadi saya selama 7 bulan ini belum datang bulan. Saya sudah melakukan berbagai upaya biar bisa datang bulan, tapi ternyata sama saja, tidak juga kunjung datang bulan. Saya sudah ke dokter, sudah USG, hasilnya ditemukan ada penebalan di dinding rahim. Jadi ada penebalan di dinding rahim. Jadi saya dikasih obat namanya Primolut. Primolut itu obat yang bisa mendatangkan haid. Jadi bisa, katanya sih, kata dokter bisa mendatangkan haid. Saya minum selama 14 hari. Tapi hari pertama saya minum obat itu ada flek yang keluar gitu kan. Ada flek, tapi fleknya itu keluar hanya sehari gitu. Jadi hanya sehari dari pertama saya minum itu fleknya keluar sehari hanya sekali, itu aja keluar fleknya. Setelah itu sampai hari ke-14, sampai ke hari 14 itu fleknya nggak keluar juga. Terus saya ke dokter lagi. Nah, dokter USG lagi, hasilnya masih sama, masih ada penebalan dinding rahim, masih tipis. Jadi dokter nyaranin pakai obat KB. Jadi pakai obat KB. Jadi oh iya teman-teman, sebelumnya Primolut itu tidak di cover ya sama BPJS, jadi kita harus beli sendiri di luar. Kalau di saya itu di apotek yang saya beli di harga 203.000 kalau di apotek ya. Kalau di rumah sakit saya tanya itu sekitar 230, jadi beda rumah sakit beda harga ya teman-teman. Terus saya setelah pemeriksaan yang kedua itu saya dikasih obat lagi sama dokter, obat KB. Dia namanya Microgynon. Microgynon itu satu strip itu untuk 3 minggu. Jadi Microgynon itu obat KB. Jadi satu strip itu ada 2 warna, ada warna putih sama warna kuning. Jadi karena saya untuk menstruasi, saya disuruh minum yang warna kuningnya saja, warna putihnya jangan diminum kata dokter. Jadi saya nggak minum. Jadi saya hanya minum yang warna kuningnya saja. Jadi itu teman-teman, setelah saya minum Microgynon tuh tidak ada hasil apa-apa. Saya sampai minggu ketiga saya minum baru keluar darah putih tapi nggak banyak, hanya sedikit darah putih yang keluar. Itu darah putih keluar hanya sehari, itu pun cuma sehari. Dan yang saya rasakan dari efeknya minum pil KB itu adalah kulit wajah saya beruntusan. Jadi ada banyaknya jerawat kecil-kecil yang muncul dan beberapa jerawat besar. Jadi kulit saya tuh beruntusan gitu kan, banyak jerawatnya yang keluar. Itu karena saya minum obat KB. Terus saya setelah obatnya habis, saya melakukan pemeriksaan kembali. Dokternya itu menyarankan saya di USG. Setelah saya USG, hasilnya masih tetap sama. Penebalan dinding rahimnya itu masih tipis. Jadi dokter menyarankan saya untuk ke rumah sakit lain untuk pemeriksaan hormon gitu kan. Jadi saya harus menunggu dulu selama 1 minggu ini apakah datang bulan apa tidak gitu kan. Jadi kita menunggu dulu, tanpa ini kan nggak minum obat, obatnya sudah tidak dikasih lagi sama dokter. Jadi saya selama seminggu ini saya harus menunggu haid. Apabila dia haid, saya nggak perlu ke rumah sakit, tapi kalau dia nggak haid juga berarti saya harus ke rumah sakit itu untuk pemeriksaan hormon, karena kata dokter kemungkinan besar ada gangguan hormonal. Jadi itu harus diperiksa dulu hormonnya gitu. Jadi itu teman-teman, kalau itu pengalaman saya.
Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang berbulan-bulan gak haid seperti saya? Kalau saya pribadi saya rasa ini karena pengaruh stres ya, karena saya memang lagi stres banget untuk OAB-nya, karena saya juga divonis OAB, overactive bladder. Untuk teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya tentang OAB itu bisa dilihat gitu kan, saya juga selama 7 bulan ini berjuang untuk mengobati anyang-anyangan gitu atau OAB. Jadi selama ini juga saya belum haid juga, jadi saya rasa ini pengaruh stres yang muncul. Jadi selain hormonal, pengaruh stres saya. Jadi karena pengaruh stres inilah kenapa saya nggak datang bulan gitu. Dan untuk mengontrol stres itu saya susah banget, karena saya orangnya gampang stres, gampang kepikiran gitu. Jadi saya ya mau nggak mau gitu. Jadi itu teman-teman pengalaman saya, semoga nanti teman-teman saya bisa haid kembali dan bisa lancar seperti biasa. Bagi teman-teman yang sedang berjuang juga sama seperti saya, semoga kita bisa mendapatkan haid. Dan teman-teman yang belum datang bulan, segera periksa ke dokter ya teman-teman, jangan didiamin. Kita nggak pernah tahu penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita gitu kan, karena masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang, kalau saya kan penebalan dinding rahimnya tapi masih tipis, karena ada yang bisa menjadi kayak miom atau kista gitu, karena kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman apa yang akan terjadi dengan tubuh kita kalau apabila tidak datang bulan selama berbulan-bulan gitu. Jadi teman-teman jangan diabaikan ya, kita harus ke dokter, harus sering-sering periksa ke dokter, nggak apa-apa kok. Kalau yang punya BPJS juga kan gratis, nggak perlu bayar gitu kan, hanya perlu kontrol saja. Hanya perlu kesabaran juga. Memang kalau di rumah sakit antrinya lama kalau pakai BPJS, jadi teman-teman harus lebih sabar. Jadi itu teman-teman, bagi yang belum ke dokter, ayo kita ke dokter gitu kan, kita periksa sama-sama biar nanti kita bisa tahu penyakitnya apa gitu. Dan yang sudah ke dokter, selamat berjuang, semoga kita bisa sembuh. Dan itulah teman-teman sharing kita pada hari ini, semoga kali ini kita mendapat manfaatnya. Bagi teman-teman yang sedang berjuang, semoga cepat sembuh. Bagi teman-teman, sampai di sini videonya kali ini. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman. Dan bagi yang mau tanya-tanya silahkan komen juga apa yang harus kita lakukan, kita akan sharing bersama-sama. Itu teman-teman video dari saya. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa, bye-bye.